Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas IM. Kita di segmen review sekaligus iklan ini ya, motor. Di depan kita ada sebuah skutik atau matic sejuta umat, apalagi kalau bukan Honda Beat. Jadi Honda Beat ini adalah motor terlaris di Indonesia, bisa dicek ya penjualannya. Kabarnya motor ini penjualannya sudah tembus 17 juta unit, luar biasa. Dan motor ini sangat mudah ditemui di jalanan Indonesia. Coba saja jenengan keluar 5 menit gitu di jalanan pasti akan bertemu dengan skutik ini berkali-kali. Nah, inilah motor terlaris di Indonesia, yaitu Honda Beat atau entry levelnya Honda ya. Jadi skutik entry level yang paling laris. Jadi jualan motor kayak jualan kacang ya, ini Honda Beat. Nah, di depan kita ini adalah Honda Beat tahun 2017, atau ini adalah Beat kalau tidak salah adalah generasi ke-5 ya. Jadi dia sudah injeksi, kemudian sudah dibekali dengan ESP. Jadi starternya sudah senyap, tidak bletak-bletak seperti generasi sebelumnya. Jadi generasi ini sudah starternya sudah senyap, sudah lebih irit bahan bakar, sudah PGM FI juga. Dan ini yang cukup mencolok di generasi ini adalah ini, bagian stop lampnya itu lancip, bagian depannya juga sedikit meruncing ya. Nah, ini adalah generasi kelima, nanti bisa dicek kebenarannya. Nah teman-teman, ini berbicara tentang Honda Beat ya, ini adalah rival utama dari Yamaha Mio. Seperti kita tahu, skutik atau matic seperti ini yang pertama kali mengaspal di Indonesia adalah Yamaha Mio ya. Baru kemudian ini sebenarnya bukan Yamaha Mio, tapi ada lagi Yamaha Nuvo ya, yang pertama kali matic itu dikenalkan di Indonesia. Kemudian memang yang paling booming itu adalah Yamaha Mio. Kemudian Honda tidak mau ketinggalan mengeluarkan matic, yaitu Honda Beat, yang ternyata setelah beberapa tahun pasaran atau penjualan Honda Beat itu mengalahkan Yamaha Mio ya, sampai sekarang tidak terkejar. Dan ya, ini Honda Beat ini menjadi raja matic di Indonesia. Nah, kenapa motor ini bisa sangat laris di pasaran ya? Yang pertama, kalau saya boleh menilai, memang skutik ini didesain sesuai postur tubuh orang Indonesia, jadi tidak terlalu besar ya. Jadi kalau dipakai cewek-cewek juga pas ya. Tinggi joknya juga tidak terlalu tinggi, jadi pas untuk postur orang Indonesia pada umumnya. Walaupun kalau misalkan saya yang naik dengan postur 175 cm itu terlalu ya kayak numpak mainan gitu ya. Tapi kalau yang naik rata-rata orang Indonesia itu akan pas ya. Kemudian selain desain, kemudian juga ini harga ya, karena memang ini adalah skutik entry levelnya Yamaha ya, maaf Honda ya, skutik entry levelnya Honda dengan harga yang paling terjangkau, paling murah. Namun ya, mesin ini 110 cc SOHC ini juga yang dipakai di mesin-mesin matic Honda yang di atasnya, semacam misalkan Honda Beat itu. Kemudian ada lagi kalau tidak salah Vario 110 LED itu juga menggunakan mesin yang sama. Jadi walaupun ini matic entry level, namun mesinnya itu dipakai di beberapa varian. Nah, kemudian berbicara masalah ini adalah salah satu motor bekas ya, atau mokas. Honda adalah brand atau memegang merek yang penjualan motor bekasnya, purna jualnya itu adalah terbaik. Nah, skutik di hadapan kita ini Honda Beat tahun 2017 ini di pasarannya masih sekitar 12 sampai 13 juta ya. Di Solo ya, kalau di daerah lain mungkin harganya agak berbeda. Jadi walaupun sudah dipakai 4 tahun, namun harganya tidak kunjung turun ya dibanding harga barunya. Harga barunya kalau tidak salah sekitar 15 sampai 16 juta. Jadi hanya turun beberapa juta saja walaupun dipakai beberapa tahun.
dan pasarannya itu sangat stabil purna jualnya. Jadi kalau bisa dibandingkan setiap tahun itu ya, perbedaan harganya itu hanya terpaut sekitar Rp500.000 ya. Jadi misalkan ini 2017 harganya 12,5 juta, maka yang 2016 itu harganya paling 500.000 lebih murah. Jadi begitu terus. Jadi kalau panjenengan mau nyari motor yang purna jualnya terbaik ya, ini salah satunya, Honda Beat atau keluarga Honda pada umumnya. Terkhusus lagi ini ya, ini Honda Beat. Ini adalah motor dengan penjualan terlaris dan purna jual yang terbaik. Oke, sekarang kita berbicara masalah fitur ya, atau kelebihan dari motor ini. Nah, masalah fitur dari depan ya, ini dia headlampnya masih menggunakan bolam biasa, tidak ada yang istimewa ya. Desain bisa dilihat sendiri ya, begini. Motor panjenengan juga pasti sudah hafal. Suspensinya seperti yang dipakai Matic Honda pada kebanyakan. Kemudian dia menggunakan velg ring 14 ya. Kemudian rem cakram bagian depan dengan 1 kaliper, mereknya Nissin ya. Ini seperti yang pernah kita bahas, jadi suspensi Honda itu terkenal lebih nyaman dibanding skutik Yamaha atau Matic Yamaha. Nah, ini kalau Yamaha melihat postingan ini ya, buatlah skutik yang nyaman ya, agar penjualannya juga laris. Jangan buat skutik yang dinaiki itu kayak naik batu ya, ludak ya, kayak naik jaran malah mumbul. Buatlah skutik yang nyaman dipakai seperti yang dipakai pada Honda kebanyakannya. Kemudian ini adalah skok belakangnya, dan ini seperti skok yang rata dipakai di hampir semua Matic Honda. Scoopy ya pakai ini, Vario ya pakai ini. Ya kurang lebih Maticnya skoknya juga sama. Ban belakang juga sama, menggunakan ring 14. Rem belakang masih pakai tromol. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan ESP, Insert Smart Power ya. Jadi starternya senyap, tidak seperti Beat generasi awal yang suara kalau di starternya bletak gitu ya. Kalau yang ini sudah senyap. Kemudian untuk stop lamp dia masih menggunakan bohlam biasa, belum ada yang LED di tipe ini. Kemudian knalpotnya juga standar begitu. Untuk quality plastiknya lumayan tebal ya, dan bagus. Kemudian kita lihat diintip di bagian speedometernya. Nah, ini untuk trip meternya dia sudah menggunakan LED. Nah, motor ini trip meternya sudah lumayan banyak ini. 76.000, tapi memang masih sangat normal ya dipakai. Memang odometernya dibandingkan motor-motor yang seusia mungkin ini agak banyak, karena rata-rata masih 40 ribuan, ini sudah 70 ribuan. Jadi pemakaian 2 kali lipat dari motor pada umumnya. Karena ini adalah, ini saya tak sampaikan sekali, ini adalah motor milik PT ya. Jadi mungkin saat itu dipakai operasional. Nanti saya tunjukkan STNK dan BPKB-nya. Ini kemudian ini ada kecepatan yang trip meternya dia menggunakan LED, termasuk juga full meter. Cuma itu sih. Ini kemudian ada indikator injektor. Ini standar ya. Klaksonnya ini kalau yang di Matic Honda saat ini balik gitu ya. Saya kadang sering keliru kalau mencet klakson itu malah mencet ini sen ya, atau kita niatnya mau mencet ini ya sen, malah mencet klakson. Jadi posisinya Honda di balik itu. Ini kemudian ini ada suara motor starternya. Mesinnya masih halus. Kemudian tidak ada asap sama sekali, masih sehat insya Allah mesinnya. Masih segel, belum bongkaran. Ini bagian knalpotnya tadi memang sengaja saya repaint sedikit ya, yang bagian sini, hanya ini sini aja.
karena warna aslinya sudah merah, jadi kesannya kurang bagus. Ini saya semprot, saya repaint pakai samurai paint, jadi biar lebih kinclong aja. Cuma bagian itu toh, yang lain nggak ada. Ya, ini tak sampaikan ya, saya jadi nggak nutupi kondisi barang, karena ini memang sekaligus kita review sekaligus kita ngiklan ya. Untuk bodi secara umum masih dalam kondisi baik, tidak ada yang pecah ya, hanya sedikit wajar lecet pemakaian. Nah, kemudian kita buka jok. Nah, joknya itu masih bukaannya pakai samping di sini ya. Kenapa tidak dibuat dari depan seperti Matic pada kebanyakan? Mungkin karena ini Matic entry level, jadi ya dibuat seminimalis mungkin. Ini kemudian bagasinya lumayan lebar, walaupun helm tidak bisa masuk. Ini masih bersih itu ya. Kemudian ini yang jadi kekurangan menurut saya, ini minus joknya. Ini joknya ini terlalu kecil. Kalau bagi saya yang pantatnya lebar, ini naik ini kurang nyaman ya. Jadi dikasih jok agak lebar dikit gitu ya. Jadi minimal ya lebar 5 cm lagi, tapi memang begitu adanya. Kalau di kondisi unit ini joknya ini ada sedikit luka di sini, dikit banget ya. Jadi kalau memang mau diganti ya bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa, ini masih layak. Cuma kalau kehujanan ini masuk airnya, bisa ditempel pakai isolasi, atau kalau mau diganti cover shock juga murah ya, paling 50.000 sudah termasuk pasang. Oke, untuk kelistrikan insya Allah semua nyala. Kita coba ya, double starter langsung nyala, kemudian klakson nyala, sen kanan kiri nyala, lampu depan jauh dekat nyala semua. Oke, itu kondisinya. Ban belakang depan masih, yang depan masih lumayan ini ya, sekitar berapa persen ya, 60% lah. Yang belakang begini masih 50%, jadi masih bisa dipakai ya, kurang lebih 2 bulan lah, masih layak 2-3 bulan. Oke, begitu kondisinya teman-teman semua. Matic Honda sejuta umat ya, Matic sejuta umat, apalagi kalau bukan Honda Beat. Dan ini adalah Honda Beat generasi ke-5 kalau tidak salah, Honda Beat ISP yang starternya sudah senyap. Dan motor ini terkenal gesit dan irit ya. Nanti kapan-kapan akan kita coba tes keiritan BBM-nya. Kalau Supra X125 PGM FI itu bisa tembus 1 liternya 57 km yang ngetes saya. Kalau yang ngetes badannya lebih kecil dengan trek yang lebih memungkinkan bisa lebih irit lagi. Coba nanti kalau Honda Beat ini kita dapat konsumsi BBM-nya berapa gitu ya. Insya Allah nanti besok atau kapan kita tes keiritan motor ini, karena memang motor ini yang ampun ya, dipuja-puja ya, dipuja-puja jadi motor irit, motor harian, motor yang sangat laris. Maka kita akan bongkar habis-habisan ya, apakah memang benar-benar motor ini irit dan layak dipelihara. Oh ya, bagi yang berminat dengan motor ini, kita tawarkan berapa ini ya cocoknya, kita tawarkan 12,2 juta saja. Oh ya, ini tadi kelupaan. Jadi motor ini adalah atas namanya masih PT. Ini PT-nya. Kemudian ini STNK-nya. Atas namanya PT Mitra Bisnis Madani Surakarta ya. Motor ini plat AD Surakarta. Ini pajaknya bisa dilihat. Ini nggak tahu kenapa PKB-nya bisa 0, kemudian bayarnya hanya 100.000, hanya membayar biaya administrasi. Kalau betul semurah ini, kenapa malah justru ini sebuah kelebihan ya. Jadi pajaknya sangat-sangat murah ya, cuma 100.000, PKB-nya 0 ya. Dan tadi kita cek di aplikasi Sakpol Jawa Tengah,
Ini pajaknya hidup, PKB-nya sekitar 150 ribuan ya. Tapi kenapa nggak tahu di sini bisa 0 ya, yang di STNK-nya. Ini. Kemudian BPKB juga sama, ini ada. Fakturnya juga ada, pembeliannya atas nama PT tersebut ya. Ini ada fakturnya ini. Ya, jadi malah justru kalau menurut saya ini malah sebuah kelebihan ya, karena pajaknya murah. Ini tidak diblokir ya pajaknya, jadi tenang saja teman-teman, bagi yang mau mengurus pajak motor ini tidak diblokir. Misalkan panjenengan menghendaki balik nama pun bisa, ini sudah dibuat pelepasan ya hak pemilik kendaraan dari PT yang bersangkutan. Jadi tenang saja, motor ini malah justru pajaknya mudah dan murah, tidak diblokir. Dan motor AD asli Solo ya, jadi bukan mutasinan dari luar daerah. Jadi daripada jenengan dapat motor yang mutasinan dari Jakarta ya, karena kemarin saya dapat motor yang dari Jakarta itu tak sampaikan sekali ini ya, bekas banjir ya, jelas, karena banyak sekali debu-debu di dalam. Nah kalau ini insya Allah bukan bekas banjir, bukan bekas laka, motor siap pakai. Oke, demikian video kita sore hari ini. Nyun sewu karena ini memang tujuannya segera ditayangkan, jadi tidak banyak editan ya. Jadi nanti ini video dari awal sampai akhir langsung kita upload ke YouTube, kita tayangkan malam hari ini juga. Ini hari Minggu tanggal berapa ya, 13 Juni kalau tidak salah, 2021. Oke, selamat menonton, selamat menyaksikan. Bagi teman-teman yang berminat bisa kontak saya, harganya sekali lagi 12,2 juta rupiah, nego tipis banget. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.